Untuk Huawei Watch Fit 2 ini chargingnya masih magnetik yang sama dengan di Huawei Band ya. Dan ini saya mau charging dengan menggunakan GBR Charge 4, dimana dia bisa berfungsi sebagai power bank. Nah ini kalau kalian pengen cobaan dengerin ada videonya. Nah ini saya mau charging, tinggal sambungin and then langsung bisa kita langsung charge apa aja lah, handphone bisa, smartwatch juga bisa tentunya. Jadi kalau warna ini menurut saya emang cocok untuk cewek banget sih. Jadi kalau cowok sih ganti yang warna hitam. Jadi warna kulitnya Huawei Watch Fit 2 yang ini bukan warna putih, tapi warnanya kayak krem kayak gini nih faktanya. Untuk keunggulan dari Huawei Watch Fit 2 ini, selain layarnya lebih gede dari yang Huawei Band itu 1,74 inch ya. Bluetooth calling bisa telepon, jadi bisa dia call, terima telepon itu pasti udah bisa banget. Kemudian ada Huawei ini untuk healthy living-nya, kemudian durability life baterainya nanti saya sampaikan juga pengalaman penggunaannya. Quick workout animation nanti saya perlihatkan. Automatic ini bisa di set otomatis untuk pengukuran SPO2-nya. Dan yang ini dengan harga ya kurang lebih dengan ini S1 Active, dia benar-benar bisa independent play musik, jadi bisa di input musiknya. Kemudian ini scientific sleep, jadi untuk monitor sleep monitornya total ada 97 mode olahraga. Dan ini dia untuk Huawei Watch Fit 2-nya. Kotaknya saya mundurin dulu. Strapnya yang model, kalau dibilang kulit-kulitnya gimana ya, ini beda banget sih memang. Kayak kulit-kulit sintetis memang. Dan di bagian belakang sensornya, dan untuk chargingnya seperti ini. Magnetic charging, kemudian quick release. Sebenarnya ini enak. Kalian yang Fit ada dua macam kan. Kalau yang klasik ini ya, itu strapnya desainnya itu yang seperti ini. Ini ada besi kayak gini. Nah, quick release-nya di sini. Tapi padahal kalian juga bisa benernya kalau mau pakai yang bukan klasik ya, yang lebih murah harganya 199 itu, dia nggak seperti ini kan. Dia ini sama ini untuk rilisnya nih. Kalau kalian pencet di sini, tak tuh bisa lepas. Nah, untuk desain yang sporty, mau kesan sporty, kalian bisa cari strapnya. Cuman ini strapnya berbeda. Ini kebetulan cari yang warna merah juga. Strapnya kalau yang di smartwatch biasa tuh 22, kalau ini 20 guys. Misalkan ini diganti pakai warna merah ya. Kita lihat. Nah, ini agak tricky ya kalau masang di sini ya guys. Nah, keren kan? Nah, keren kan? Mau warna apa aja masih masuk nih. Kalau di tangan hasilnya gini, lebih bagus mana dibandingkan kalau pakai yang model asli bawaannya nih. Nah, kan lebih masuk nih. Sama kayak gini nih. Bagian samping bodinya tuh modelnya gold seperti ini. Rose gold lah ya. Dan ada satu button aja di sini. Jadi AOD-nya tuh ngikutin dari watch face yang kalian pakai. Jadi ngambil di sini. Kayak gitu. Kalau kegeser ini langsung masuk ke cuaca. Ini untuk lagu, masuk ke musik. Ini untuk cuaca juga informasinya bagus sekali. Ada UV index-nya juga low. Ini karena lagi tadi hujan juga kan. Kemudian kalau kita swipe ke atas, kita bisa lihat nanti jam berapa. Ini temperaturnya. Kemudian hari ini, besok itu ada info cuacanya juga, sama sih. Ini yang juga nggak ada kita jumpai di S1 Active ya. Today, tomorrow. Jadi ini untuk
pergerakan matahari. Kemudian ini pergerakan bulan di sini ada. Kemudian moon fase bulan tuh juga kita bisa tahu di sini. Udah third quarter. Illuminationnya 50%, lunar cycle day-nya juga ada info di sini. Dimana ini yang nggak kita dapatin di S1 Active. Nah, pasang surut ya, ini deteknya yang di Tuban ya, terdekat pantai Tuban. Jadi untuk pasang surutnya itu tinggi berapa meter, ini bisa tahu semua nih ya, keren sekali. Kemudian kalau digeser lagi nggak bisa, geser balik lagi. Ini untuk heart rate, untuk cek heart rate-nya, and then kalau geser lagi itu untuk SPO2-nya. Kemudian di sini untuk call log. Kemudian masuk lagi ke weather, cuaca. Ini moon fase, activity record-nya kita bisa lihat di sini. Udah selesai ya. Jadi swipe ke bawah itu untuk setting, dan ini untuk water ejection. Jadi untuk ngeluarin air, misalkan kalian habis kena hujan, habis renang. Tapi kalau kalian memilih mode berenang, biasanya mode ini langsung aktif. Jadi kita bisa pencet seperti ini. Nah, ini ada suaranya. Nah, sambil dikocak-kocak, sama di S1 Active juga sama seperti itu, dan ini fiturnya jadi standar ya untuk jam-jam yang udah bisa water resistant, dimana dia ada mikrofon dan speakernya, dia akan berfungsi seperti itu karena speakernya di sebelah sini kan dia lubang, dia akan ngeluarin airnya gitu. Ini untuk berpendar terus, ini untuk ringing. Jadi ini jadi ini fungsinya untuk mencari handphone. Kalau misalkan ini udah terkonek ke handphone atau tablet kalian, ini akan berfungsi, loh handphoneku mana ya? Nah, fitur ini sangat langsung dibutuhkan ya. Kemudian ini untuk night mode atau sleep mode-nya, ini kemudian alarm. Nah, saya mau peragakan untuk yang fitur mencari gadgetnya. Nah, di sana ada tablet Huawei. Saya sekarang cobain ini untuk pencari ya, fitur untuk nyari. Suaranya kenceng banget. Swear, langsung maksimal. Tuh. I'm here. Tuh. Kemudian dari sini udah masuk setting di sini, ya settingan yang biasa Bluetooth ya. Nanti saya akan peragakan, mendemokan kalau nyambung ke sini. Nih, dia searching, saya ambil dulu. Tuh, muncul Hello GT. Kedengeran nggak? Cuma satu sisi doang sih guys. Saya cobain yang pakai dua headphone langsung. Nah, dengerin ya. Kemudian ada watch face di sini. Watch face kita bisa pilih, dan ada ini always on display, dimana kalau kita aktifkan ya nih, reduce battery life. Yes. Saya mau menjelaskan, kalau ini diaktifkan, kalian notifikasi masuk juga, kemudian telepon juga aktif. Ini nggak sampai seminggu pemakaiannya. Dan always on display ini akan ngambil dari watch face kalian. Saya contohkan, misalkan watch face saya yang ini ya. Nih. Dan itu hanya bertahan paling 4 harian kalau nggak salah. 4 harian kalau dengan always on display aktif. Kemudian, itu memang nggak sampai 0%, nggak. Estimasi 20%-an kalian pemakaian aktifnya. Jadi kalau kalian pingin lebih hemat, AOD-nya bisa dimatikan aja, nggak usah diaktifin. Kemudian ini di tampilan bisa milih grid sama yang bentuk list. Grid itu bentuknya seperti ini. Nah, ini grid. Home-nya ini seperti ini. Nah, kalian suka yang mana nih? Nah, itu tinggal disesuaikan aja, sesuai kebutuhan aja. Dari watch face ID sudah, custom card. Custom card ini akan tampilan ini, urut-urutan ini. Itu kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian, mau tampilannya apa aja. Dimana saya akan perlihatkan di sini untuk custom card. Nih, heart rate, SPO weather, call log. Kalian bisa nambahkan mau tampilan apa. Jadi harus dihapus salah satu dulu ya, misalkan ini di minus dulu, diganti apa gitu loh. Kemudian dari ini sudah display dan brightness-nya kita bisa atur, atau kalian pilih auto. Tap to wake.
Jadi untuk nggak usah apa ya, misalkan kondisi mati, kalian di tap aja, atau dalam always on display kalian tap, dia akan masuk ke layar. Sleepnya kalian bisa atur mau auto atau beberapa detik. Kemudian sound and vibration di sini, ringtone nggak bisa milih, jadi ini hanya, nah, that's all. Broadcast volumenya, do not disturb-nya, vibrationnya kalian bisa atur mau strong atau soft atau di off. Kalau kalian off, daya tahan baterai bakalan lebih lama ya, apalagi di mute. Tapi kan sayang, fungsinya smartwatch itu ya kalian bisa dapat notifikasi, dapat informasi seperti itu. Pin, untuk pin ini sama halnya kalian di smartwatch lain itu bisa atur agar misalkan nggak dibuka-buka ini jamnya ke orang lain, atau juga akan berfungsi kalau misalkan bisa terhubung dengan Mastercard atau Visa yang disambungkan via Huawei Health. Kemudian workout setting di sini ini broadcast volume, jadi misalkan kalorinya udah tercapai, misalkan kalian gerakan kalian udah, misalkan kan kalian bisa setting pada saat kalian olahraga, kalian bisa setting target goalnya. Ini akan berfungsi ya broadcast, jadi akan aku udah nyampe 400 kalori nih, aku udah sampai 2 kilometer nih, always on. Nah pada saat kalian latihan perlu nggak always on ini nyala terus? Nggak perlu menurut saya, karena bakalan drain baterai. Kemudian auto detect, jadi ini bisa mendeteksi misalkan kalian pause, misalkan ini kita auto ya, misalkan kalian pause olahraga kalian waktu itu istirahat, kita pause ya, tahan ini di pause, and then kita mau udah berolahraga and then lupa. Nah kalau ini di on kan, dia akan mendeteksi kita bergerak, maka dia akan langsung lanjut lagi, resume lagi. Itu penting. Oke, sudah. Ini kalau ada update muncul di sini dan di start. Udah, untuk settingan hanya itu aja. Nah sekarang saya mau perlihatkan untuk exercise. Ini kalian bisa tambahkan. Ini kerennya menurut saya di Huawei ini untuk olahraganya. Ini ada warm up. Jadi kalau yang saya pakai di Xiaomi ini nggak ada warm up. Setiap olahraga langsung kita bisa start. Kalau kalian mau langsung start, ya pencet tengah. Kalau warm up, ini ada tampilannya nanti nih. Nah, kalian ditunjukin cara warm up-nya gimana, 6 menit. Diajarin warm up-nya, kalian bisa memulai warm up seperti ini. No, ada. No. Ada suaranya, dia dipandu. Dan ini bergetar. Keren sekali. Nah, kalian bisa melihat seperti ini. Ini warm up-nya. Ya, kalian bisa melihat detak jantung ini, karena saya tempelin jari saya, jadi detak jantung langsung terdetek. Tuh. Keren sekali. Nah, kalau saya pencet ini langsung pause atau berhenti. Exit. Udah. Ini yang nggak saya jumpai di S1 Active. Kemudian custom. Nah, ini ada tanda plus. Ini kalau yang tadi kan olahraga yang udah ada. Plus total kan 97. Nah, di sini kalian bisa dapatkan nih, masih banyak lagi. Kalian sering olahraga apa? Ya, kalian bisa tambahkan dengan menambahkan di sini, oke. Kemudian hasil olahraga akan muncul di sini, recordnya, datanya. Kemudian saya akan lihat lagi ini kalau kalian running ability. Jadi ini kalau udah olahraga kalian bisa terhubung, kalian bisa lihat hasil latihan kalian gimana. Kemudian saya akan perlihatkan lagi di sini untuk heart rate monitoring SPO. Sekarang saya mau coba SPO2-nya dulu ya. Nyambung di sini. Ini bisa kalian atur otomatis ya. Nah, ini hasilnya 97% masih normal. Kemudian ini akan sinkron ke smartphone ataupun tablet. Ini akan berhubungan dengan jam berapa kita bangun, jam berapa kita tidur, aktivitas kita bagaimana, stres kita bagaimana. Ini kan akan ketahuan di gimana ya, kehidupan kita sehari-hari sehat nggak sih. Kalau di sini kayaknya nggak ada di S1 Active, tapi ini ada.
kayak gitu. Jadi ini kalian bisa lihat nih, get up, breathing, stepnya berapa langkah, ini bisa ke detect semua. Jadi fiturnya cukup keren. Kalau ini ya sekedar untuk mengetahui activity goalnya, kalau pencet itu ini sleepnya, nanti kita cobain hasilnya. Kemudian ini stressnya kita bisa ketahuan juga. Kemudian ini untuk latihan pernafasan, kalau detak jantung kalian tuh berdetak kencang, kalian bisa atur dengan exercise ini. Nah, ini keren sekali. Ini telepon, kemudian kontak, ini harus nyambung ke Huawei Health. Jadi kalian bisa nambahkan kontak di sini. Untuk kamera, musik, kemudian ini untuk kompasnya. Ini harus dikalibrasi dulu. Notifikasi, bla bla bla, timer standar. Kemudian ada untuk center. Oke, sekarang waktunya untuk testing nyambungin ke tabletnya. Menggunakan Android maupun iPhone, connectingnya harus kalian nyambung ke account Huawei. Kita mau coba linkkan lagi, allow. Kita akan coba boom pairing. Serasa lebih mudah sekali kalau ya namanya juga ekosistemnya, jadi lebih mudah untuk pairingnya gitu loh. Ini ada Huawei Wallet juga, apakah bisa di sini? Nah ini loh, ini sama kayak yang di Xiaomi juga nih muncul. This service isn't available in your country. Jadi sangat disayangkan ya, padahal jam udah punya fitur NFC dan bisa kita misalkan mau pakai pembayaran Pay, mau nyambung ke Mastercard atau Visa maybe. Nah, ini loh yang nggak bisa, guys. Nah, ini guys, saya mau perlihatkan kalian tampilan yang ini di tablet Huawei. Dan ini ada Huawei Band 6 ya di sini. Ini bedanya segini nih. Nih, kalian lihat. Nih, Huawei Band 6 dan ini Fit 2. Dan yang menjadi sorotan saya adalah dari watch face-nya. Di resminya kalian bisa lihat sendiri, ini berbayar semua, nggak ada yang free di sini. Cukup aneh juga sih. Nah, sekarang mau membandingkan yang di Huawei Band di handphone Xiaomi. Nah, di sini watch face-nya yang bisa kita lihat adalah masih bisa kita jumpai fitur yang gratis nih, free. Ada yang free. Ini bisa kita dapatkan secara gratis watch face-nya. Memang tidak banyak banget, tapi lumayan. Setidaknya ada yang free. Sedangkan ini new top official sama designer itu masuk yang tadi Huawei masuk online. Sedangkan musik di sini cara menambahkannya di sini add song. Ini masuk musik, bisa kita tambahkan. Saya coba satu ya. Oke, saya mau coba tambahkan satu. Boom. Ini add to wearable. Kita tambahkan seperti ini. Sekarang mau coba musik. Nah, udah 2 musik di sini. Nih. Nah, suaranya kayak gini. Kemudian yang saya ingin coba adalah App Gallery. Nah, App Gallery jangan-jangan bisa kita download untuk masuk ke jamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 apps. Ada 15 apps yang bisa kita download, install ke watch-nya. Nah, ini saya mau cobain. Jadi harus buka di tablet atau handphone Huawei Petal Maps-nya. Coba kita testing direction di sini. Misalkan kita start, apakah dia akan nyambung seperti ini? Navigasinya. Nah, ternyata memang harus nyambung ke device-nya terlebih dahulu. Jadi kita nggak perlu lihat handphone. Ini yang bagusnya ya. Cuman hal ini belum tentu bisa kalian dapatkan fitur ini kalau menggunakan misalkan pakai iPhone. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau iPhone apakah ada. Oke, sekarang saya mau coba nyambungin ke handphone Android biasa ya. Dalam artian bukan Huawei juga. Saya mau cobain testing lagi. Ini yang langsung di Android langsung muncul gini ya, aplikasi-aplikasi apa aja yang bakalan nyambung tampilan di Android.
Kita mau lihat, tetap bisa app galeri muncul, harus oke, kalau wallet tetap nggak bisa kayaknya. Quick reply ada, musik bisa. Di Android bisa kita nambahkan musik, kita bisa masukkan musik, nggak harus di Huawei ya, ternyata di Android aja juga bisa. Kemudian app galeri bisa sama juga. Kemudian ini watch face-nya, saya mau lihat. Loh, herannya guys, ya mungkin di tablet ya. Ternyata kalau di handphone itu masih ada watch face yang free. Nah, kalau yang di tablet tadi padahal sama-sama Huawei, itu malah nggak ada free-nya. Oke, fix di tablet Android ini banyak berbayar, setelah di Xiaomi malah dikasih yang gratis. Kemudian saya coba menu di sini dulu. Di sini ada petal maps juga, jadi tetap harus ini ya, nyambung ke apps gallery. Oke, fix kalau ini nyambung di handphone Android, fitur yang didapatkan sama ya, sama-sama bisa menggunakan fitur yang sama di Huawei juga, fiturnya ini semua sama, nggak ada perbedaan. Kita coba tes telepon, ini penerimaan suara dari sini dan juga suara yang ditangkap oleh handphone, nanti kita bisa lihat ya. Tes 1 2 3. Suaranya cek sound. Oke, suara kedengaran bagus. Nah, ini kalian bisa mendengarkan sekarang suara saya jarak 30 cm ke jam, dan itu suara yang ditangkap di handphone. Sekarang coba balas lagi, tes suara lagi. Tes suara 1 2 3. nah ini suara dari penangkapan speaker di jamnya. Oke. Dan ini saya mau coba, ini nyambung ke Huawei. Nah, di tablet bunyi, tapi di jamnya tuh gak masuk cuy. Kita nggak tahu ya. Kemarin yang di telepon itu biasa, telepon biasa ke Android itu bisa nyambung masuk langsung ke sini. Tapi via WA ternyata nggak masuk. Nah, sekarang kita cobain di iPhone gimana ya. Oke, sekarang kita mau coba nyambungin ke iPhone ya. Nah, ini udah tersambung lagi, kita coba pairing lagi. Nah, ini loh guys, di iPhone itu ada 2 connected ya, ada 2 nih. Jadi satu untuk Bluetooth teleponis, satu untuk jam Bluetoothnya. Di Android kemarin kagak ada nih. Kita akan lihat connectingnya. Oke, pairing successful. Di menunya, tunggu dulu. Kita lihat apakah ada petal search-nya di sini. Nah, bedanya kalau kemarin di Android maupun ini langsung ada petal search, di sini nggak ada. Oke, sekarang kita lihat di bagian handphonenya. Di handphonenya, watch face-nya, kita lihat watch face. Oke, ternyata watch face-nya sama kayak yang di tablet, nggak ada yang free. Yang gratis hanya di luar Huawei dan iPhone. Android kemarin di Xiaomi itu ada muncul di sini gratis, di sini kagak ada. Yang tahu silahkan komentar ya, kalau misalkan kalian bisa mendapatkan yang gratisnya, silahkan komentar bagaimana caranya agar nanti bisa next update saya bikin. Oke, setelah watch face kita lihat. Nah, tampilan menu di sini cukup sederhana. Yang minus adalah app gallery, cukup banyak yang nggak ada. Ini cuma dikit. Musik juga nggak bisa kita update musik di sini. Kita mau masukkan musik nggak bisa. Cuman bagaimana pada saat telepon. Nah, telepon WA di iPhone tuh muncul guys, meskipun belum muncul namanya ya. WA aja masuk loh di iPhone. Di Android kenapa nggak masuk ya? Sekarang ini telepon biasa ya. Kita lihat bagaimana. Ini masuk namanya di sini. Oke. Jadi kalau telepon biasa, telepon WA di iPhone itu bisa guys. Nah, sekarang kita mau cobain solusi untuk pengguna iPhone. Jadi kalian harus misalkan punya Android, ini saya coba download app gallery dahulu. Habis itu Huawei Health-nya saya coba sambung di sini dengan account yang sama. Ini mau coba ngetrik sih, apakah memungkinkan ini dengan account Huawei yang sama. Kita coba ya. Ini kita mau coba trial. Nih, di Android meskipun di Samsung, di watch face-nya selalu ada free-nya. Kenapa di iPhone, bahkan di tabletnya Huawei sendiri kita nggak dikasih free? Saya mau coba install salah satu aja deh, misalkan contoh ini ya. Kita mau trial.
fitur-fiturnya juga ya, apakah hilang? Misalkan di sini, nah ini loh lebih lengkap. Mau nambahin musik bisa. Nah, sekarang ini musik udah saya tambahkan, and then juga watch face-nya sudah saya ganti. Nah, saya mau trial apakah kalau ini saya disconnect terus nyambung ke iPhone bakalan masih ada atau nggak ada. Sekarang kita mau cobain connect lagi di sini. Oke, di sini tulisannya connect. Nah, pairing successful. Nah, di sini masih tetap nih. Di sini masih tetap, and then kita mau lihat musiknya. Yes, ternyata it's work guys. Jadi harus connect ke same device ya. Lagunya masih tetap ada, dan yang free juga masih bisa kita pakai. Oke, ini tips buat kalian pengguna iPhone wajib. Kalau nggak punya device Android ya, jangan tablet, device Android, pinjem device Android temen, installin Huawei Health, installin apps gallery juga ya, apps gallery, habis itu download Huawei Health, and then kalian download musik, pindahin data musiknya ke sini, and then baru switch ke Apple lagi, kayak gitu. Saran saya sih, jadinya it work dengan watch face tampilannya yang udah kita download gratis, dan musiknya bisa masuk. Dan nah, demikian untuk ulasan dari Huawei Watch Fit 2 ya. Dari experience memang agak panjang, jadi ini sekiranya bisa membantu buat kalian. Tutorial juga saya kan sudah bikin tutorialnya kalau misalkan kalian nyambungin ke tablet Huawei. Cuman saya belum coba misalkan nyambung ke handphonenya Huawei. Semoga kalau nyambung handphonenya Huawei sama hasilnya itu kayak nyambung ke Android. Jadi ada free-nya juga untuk watch face-nya. Kemudian kalau nyambung ke iPhone, tutorialnya kalian bisa tadi. Itu mungkin orang, aduh kok bisa gitu ya punya iPhone. Ya memang ekosistemnya berbeda. Dari Android ke iPhone aja beda. Ini S1 Active ke Android sama, ke iPhone juga hasilnya berbeda. Ada aplikasi-aplikasi yang tertentu yang tidak bisa diputar, misalkan message gitu. Dan anehnya juga ini ya nggak tahu juga ya. Aku juga mikir kok aneh ya, ke tablet Huawei, telepon itu benarnya bisa, tapi WhatsApp itu nggak masuk di sini. Ke Android juga sama, telepon nggak masuk. Tapi kalau telepon biasa masuk. Tapi kalau ke iPhone, WhatsApp bisa, telepon biasa bisa. Kalau WhatsApp memang nggak muncul nama. Ya ini sampai aku tuh garuk-garuk kepala, nih kok bisa ya? Padahal fitur-fiturnya di Android sama Huawei itu lengkap. Tapi hanya kayak gini nih, kok aneh. Telepon WA nggak masuk. Di iPhone malah fiturnya nggak lengkap, tapi untuk konektivitas telepon WA by WA ini bisa. Ya, demikian untuk ulasan Huawei Watch Fit 2. Silakan kalian jika yang berminat langsung aja klik link di deskripsi, oke? Demikian untuk ulasan dari saya, channel Master Perez. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, baik itu otomotif maupun gadget. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa and bye-bye guys.